Manusia itu makhluk yang paling mulia dan sempurna ketika manusia betul-betul menjadi insan. Tidak hanya sebagai bashar. Kalau bashar yang bersifat fisik, material, bersifat jasad, bashar sebenarnya tidak layak dikomentari. Kangmu nyebut anaknya Nabi Yakub hebat-hebat. Arane masyhur arane. Rolas, jumlah rolas. Arane Raubin, Syamun, Zabolon, Jak, Dan, Asir, Yasakar, Neftali, Yusuf, Bunyamin. Siapa tadi? Raubin, Syamun, Zabolon, Yahuda, Levi, Jak, Dan, Asir, Yasakar, Neftali, Yusuf, Bunyamin. Itu anaknya Nabi Yakub. Manusia itu makhluk yang paling mulia dan sempurna ketika manusia betul-betul menjadi insan. Tidak hanya sebagai bashar. Kalau bashar yang bersifat fisik, material, bersifat jasad, bashar sebenarnya tidak layak dikomentari. Ganteng, cantik, tidak layak dipuji. Karena itu khalqullah, tidak ada intervensi dari siapapun. Maka saya nggak setuju kalau ada Miss Universe, lomba kecantikan. Kenapa? Kalau lomba kecantikan, yang menang pasti Eropa, Afrika pasti kalah. Saya paling tidak setuju kalau ada Miss Universe. Ada anaknya Pak Matori, Abdul Jalil, Gus Fahmi. Tapi kita bisa mulia dari sisi insan. Kenapa insan itu mulia? Karena insan membawa amanah. Bawa apa? Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abayna ayyahmilnaha washfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Saya tawarkan amanah kemuliaan nih, kemuliaan amanah itu dari Allah, penghargaan dari Allah. Saya utarakan pada langit, bumi, gunung, semuanya menolak karena takut tidak mampu menjalankan amanah tersebut. Berat amanahnya. Manusia sampai hati sing pesek-pesek nih. Ireng-ireng pesek-pesek, blesak-blesak. Menerima. Wa hamalahal insan. Padahal manusia itu punya potensi zoluman, sangat kurang ajar. Bukan hanya kurang ajar, sangat kurang ajar. Kalau kurang ajar zolim, kalau zolum kurang ajar pol. Jahulan, sangat bodoh. Kalau jahil bodoh, kalau jahul bodoh pol. Jadi kita manusia makhluk yang mulia. Kenapa mulia? Karena kita diberi kemuliaan oleh Allah, amanah. Pertanyaannya, matilkal amanah allati ardahallah alal alam warfaduha wa hamalah insan. Amanah apakah itu yang langit bumi gunung menolak tapi manusia menerima? Ada dua. Ada berapa? Ada berapa? Satu, amanah ilahiyah samawiyah muqaddasah. Amanah dari Allah, dari langit, suci. Siapapun tidak bisa nambahin, gak bisa ngurangin. Hatta Rasulullah gak bisa ngurangin, gak bisa nambahin. Apa itu? Agama. Apa? Agama isinya dua. Akidah dan syariah. Maka pertama amanah yang melekat pada diri kita adalah bagaimana kita mengemban
amanah diniyah, memperjuangkan, mengembangkan, mendalami, mempertahankan, memperluas agama kita. Itu amanah muqaddasah ilahiyah samawiyah. Akidahnya ayo kita pertahankan Ahlussunnah wal Jamaah. Sebenarnya semua mazhab Islam itu dalam rangka membela akidah sebenarnya. Mau Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Murji'ah, Jahamiyah, Syiah, Khawarij, nawaitunya itu membela akidah, nawaitunya. Tapi yang paling muwafaq, yang paling benar insyaallah adalah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Ya lahirnya mazhab itu karena demi membela akidah. Jangan dikatakan kafir, enggak. Mu'tazilah, Syiah, Khawarij enggak kafir, enggak. Semuanya dalam rangka membela akidah. Hanya ada yang kita terima, ada yang tidak. Kita menerima mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu mengikuti Imam Abil Hasan Al-Asy'ari yang wafat tahun 324 Hijriah, bahwa Allah punya sifat yang wajib berapa? Yang keras sampai berapa? Yang mustahil? Yang wajib nomor 1? Ro, telu, papat, 5, 6. Jadi Ahlussunnah Jamaah udah hafal, harus hafal nih sampai mati, sampai mati. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Selesai sudah. Selesai udah. Tinggal memperdalam, mengkaji, ayo baca kitab ilmu kalam silahkan. Tapi pada prinsipnya itu. Yang kedua syariah. Syariah kita mengikuti mazhab Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Imam Syafi'i yang lahir tahun 150 di Gaza, wafat tahun 204 di Fustot Kairo tahun 204 Hijriah. Usianya hanya 54, tua saya 71, Imam Syafi'i hanya 54. Bapaknya Gus Dur 39. Kayak Wahid Hasyim itu. Imam Ghazali 55. Imam Nawawi 45. Udah. Menurut Imam Syafi'i, memahami syariat Islam harus berdasarkan bayan ilahi, bayan nabawi, bayan akli. Apa? Bayan satu, ilahi Quran. Harus paham Quran kalau mau memahami syariat Islam. Kedua, bayan nabawi apa? Hadis. Kalau diterangkan rinci 2 tahun dikira gampang apa? Macam-macam ayat Quran, macam-macam hadis. Yang ketiga, bayan akli, kecerdasan, pemahaman akal. Akalnya para ulama, bukan akal sampeyan. Akal terasi orang iwakasin lah, insyaallah. Akalnya ulama ada 2. Akal kolektif rame-rame namanya ijma'. Memutuskan persoalan namanya konsensus. Akalnya ulama individual sendiri-sendiri namanya qiyas, analogi. Qiyas ada 9. Burhani, Aulawi, Mantiki, Jadali, Istiqra'i, Tamthili, Khitabi, Syi'ari, Iqna'i, Khitabi. Nah itu aja lah, nggak usah dalam-dalam. Dengan adanya ijma' dan qiyas. Nih penting nih, barangkali nggak tahu. Dengan adanya metode ijma' dan qiyas melahirkan namanya ilmu fikih. Ilmu fikih itu hasil dari ijma' dan qiyas. Dari Sapinah sampai Majmu', Muhadzab, mana gede dong? Paling Mahali ya, paling agung. Mahali 40 jilid, Majmu' 40 jilid. Jadi ilmu fikih itu adalah produk dari bayan akli, yaitu isinya adalah ijma' dan ya, paham boten. Wes beres. Amanah pertama itu. Amanah yang kedua, amanah insaniyah waqi'iyah. Apa? Yang bersifat ijtihadiyah, kreativitas. Kita diberi kemuliaan oleh Allah, dipercaya agar kita ini kreatif, cerdas. Oleh Allah dibebaskan. Sudah barang tentu bukan agama, bukan. Ada 2. Ada berapa? 1 namanya thaqafah, 2 hadarah. Apa nomor 1 apa? Civilization.
peradaban, ilmu, pendidikan, kesehatan, ketertiban, undang-undang, budaya, itu namanya thaqafah. Kadang-kadang kita ngisin-ngisinakan. Kita ini masih memalukan. Kotor, jorok, nggak tertib. Kalau ngantri nggak sabar. Di Jepang sana Pak, di Jepang agamanya nggak jelas agamanya. Thaqafahnya luar biasa. Tidak ada satu puntung rokok pun di jalan. Tidak ada rebutan antri, nggak ada rebutan tuh antri yang datang belakang di belakang, nggak ada, tertib, teratur. Jepang contohnya, New Zealand juga begitu. Pejabatnya tidak ada korupsi, bukan takut Gusti Allah, nggak ngerti Gusti Allah bukan, bukan takut neraka, nggak ngerti neraka orang Jepang nggak ngerti neraka tuh apa neraka, malu. Kalau saya korupsi ketahuan. Istri malu, anak malu, mantu malu, orang tua malu, mertua malu, ipar-ipar, keponakan-keponakan, Pak D, Pak Li malu. Jadi kalau saya korupsi malu, bukan dosa, neraka, enggak. Yang punya gitu malah tukang korupsi malah. Takut neraka, takut Gusti Allah malah korupsi. Orang Jepang nggak takut Gusti Allah, nggak takut neraka, tertib, bersih. Mereka heran di Indonesia polisi, jaksa, hakim bisa disuap. Heran. Di Indonesia. Polisi bisa disuap, salam tempel, heran. Itu yang namanya thaqafahnya sudah maju namanya. Apa namanya? Agamanya, amanah yang pertama tadi agama, gak jelas orang Jepang. Tapi thaqafahnya sudah maju, mutsaqqaf. Terutama pendidikan. Sudah disinggung banyak oleh Kangmu tadi. Mari kita jangan ketinggalan. Ya Allah, kita ini cuma bisa memakai. Pakai listrik, yang bikin listrik bukan kita. Pakai mobil, walaupun mobilnya bagus, yang bikin mobil bukan kita. Pakai iPhone, Google, YouTube, Instagram, ya kita yang bikin. Kita yang bikin, bukan. Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Bahrain, gedung bagus-bagus, Emirat, Burj Al Nahyan, paling tinggi sedunia, yang bikin siapa? Bukan orang Saudi yang bikin. Orang Turki itu, insinyur dari Turki semuanya. Yang bikin terowongan, bikin jalan bagus-bagus di Saudi, bukan orang Saudi. Karena mereka punya uang. Jadi thaqafahnya mereka masih terbelakang. Walaupun gedungnya bagus-bagus, thaqafahnya masih terbelakang. Ayo, pendidikan tidak ada ujung batas akhirnya. Masih sangat jauh. Kita ini ketinggalan jauh. Kenapa? Nah ini ceritanya gini ceritanya. Belanda melarang kita sekolah. Orang Islam sekolah dilarang. Yang Kristen sekolah, yang Kristen. Yang non-Muslim. Tahun 1902, tahun berapa? 1902, boleh. Belanda memperbolehkan, silakan sekolah. Silakan, ayo sekolah. Nah, sing engkau bakal jadi Muhammadiyah pada sekolah. Sing engkau bakal jadi NU, belum ada Muhammadiyah, belum ada NU belum kan? Sing bakal engkau calon jadi Muhammadiyah, sekolah. Sing engkau bakal jadi NU, haram sekolah. Ayah saya aja haram sekolah, ayah saya baru kiai belakangan kan ya, apalagi kiai dulu. Ayah saya dengan sekolah haram masih, masya Allah. Pakai celana pendek haram. Apalagi campur lanang wadon walaupun masih kecil. Walaupun masih kecil SD, lanang wadon campur, laki perempuan, haram. Coba. Jadi begitu merdeka, yang sudah lumayan maju, terus terang saja Muhammadiyah. Kita baru mulai ada rata-rata, baru mulai ada anaknya Kiai NU tamat SD tahun 56. Baru ada anaknya NU, anaknya orang NU tamat SMP SMA tahun berapa?
ditambah 6 lagi. Tahun 62. Baru 3 tahun lagi 65 BA, Zamroni BA, Asnawi Latif BA. Para demonstran baru. Kalau sekarang sudah alhamdulillah sudah mulai. Jadi ceritanya begitu, mengapa kita ketinggalan? Karena kita dulu haram sekolah Belanda. Nulis dari kita. Ya Allah. Walhasil itulah ceritanya seperti itu. Nah, thaqafah harus kita kejar dari ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan. Alhamdulillah saya saksikan Kempek, Gedongan semakin maju. Yang paling cilaka kalau pondok tadinya maju kemudian merosot. Itu yang paling cilaka itu. Alhamdulillah kalau Gedongan semakin maju ya. Wa syarrul alamin dzawu khamuli idza fakhartahum dzakarul jududa wa khairun nasi dzu hasabin qadimi aqama li nafsihi hasaban jadida idza mal jahlu khuyyima fi biladi ra'aita usudaha musikhat quruda. Diterjemah enggak? Bisa ngerti kan? Diterjemah. Wasyaru alamin, sejelek-jeleknya orang hanya mengandalkan bapak tua. Saya cicitnya Kiai Said Gedongan. Kiai Said alim, sakti, tegas, keras. Saya cicitnya. Itu toh yang jadi andalan. Saya turun Sunan Gunung Jati. Halah, Gunung Jati ya Sunan, ente gombal. Gombal itu serbet ya, serbet meja, serbet WC. Bahasa ide hebat, ente cicitnya, mbuh, durung karuan. Paham betul. Jadi, wa khairun nasi dzu hasabin qadimi aqama nafsi hasaban jadida. Sebaik-baik manusia, turunannya orang besar, dia pun jadi orang besar. Gus Dur besar, putranya Kiai Wahid Hasyim besar, cucunya Mbah Hasyim Asy'ari besar. Mbah Hasyim, Kiai Wahid, Gus Dur, tiga-tiganya orang besar semua ini. Bukan hanya mengandalkan bapak tua atau nenek moyang. Paham boten? Idza mal jahlu khuyyima fi biladi ra'aita usudaha musikhat quruda. Kalau ada pesantren tadinya maju besar, di sini ngaji Jamu Jawame, sini ngaji Ihya, sini ngaji Ibnu Katsir tafsirnya. Dulu, sekarang sepi, bubar santrinya. Itu artinya macane jadi monyet. Masyaallah. Mudah-mudahan Gedongan tetap macan lah. Walaupun cilik-cilik ya. Alhamdulillah, Kempek walaupun cilik-cilik macan kabel lah. Enggak jadi monyet. Kalau bubar, ada pesantren yang dulu hebat, sekarang bubar, berarti macannya jadi monyet. Ya Allah. Itu namanya thaqafah. Yang kedua, ini dikasih cerita saja. Kalau saya cerita bagaimana dulu orang pinter-pinter, Masya Allah. Dokter pertama yang menyelidiki penyakit cacar Al-Khisbah, Abu Bakar Ar-Razi. Orang pertama menemukan menggagas matematik, Jabir bin Hayyan. Yang pertama gawe angka 0, dulu 10 itu X. 10 itu apa? X. 20 X yang loro. 100 X yang 10. X 10, 100 artinya. Abu Yusuf Al-Khwarizmi. Pertama kali orang menggagas 0. 10, 100, 100, 100, 1000, 1000. Udah, coba kalau 1000, X-nya berapa itu? Dulu X, 10 itu X. Ya kalau 1000 berapa itu? 100 ya? Masya Allah. Abu Yusuf Al-Khwarizmi yang menggagas 0, sifir, 0. Yang menggagas kacamata, Hasan bin Haytham. Yang pertama kali mencoba terbang, Abbas bin Farnas. Terbang, berhasil, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali kayak naken, terbang kayak naken, sabendino terbang, jatuh mati. Tapi yang pertama kali orang terbang adalah Abbas bin Farnas. Yang pertama kali menggagas navigasi. Untuk mencari arah mana barat, mana timur, mana utara, mana selatan, namanya alat apa namanya? Navigasi. Pesawat mau ke Surabaya dari Jakarta, pencet, pasti ke timur. Mau ke Medan, pencet, pasti ke utara. Gak akan kesasar. Kecuali rusak alatnya. Dan navigasi. Yang pertama sekali gawe kuno, gawe navigasi ku.
Ahmad bin Majid. Vasco da Gama, pelancong dari Portugis, mengelilingi benua Afrika. Tahun 1450 menginjakkan kakinya di India Barat, kota Kalikut, menggunakan alat bikinan orang Islam Ahmad bin Majid. Jadi sekarang sudah saatnya ulama harus pinter-pinter. Kemudian peradaban Islam turun, muncul lagi di abad ke-10 Ibnu Khaldun. Abdurrahman Ibnu Khaldun itu pertama muncul lagi setelah merosot peradaban, ulamanya mulai mandeg, nggak cerdas, muncul lagi orang cerdas namanya Abdurrahman bin Khaldun menggagas ilmu sosiologi. Jadi bapak sosiolog adalah Ibnu Khaldun dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat hadis tolabul ilmi apa? Faridotun. Pinter itu wajib. Jadi pakai bodoh dosa. Ayo ngomong, pinter itu bodoh. Yang keras, bodoh. Oh, jadi saya lagi kumpul dengan orang dosa-dosa semua ini. Nah, yang kedua, amanah yang kedua, yang insaniyah. Dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Surat apa itu? Gaya surat apa? Surat apa? An-Nisa. Jangan sampai kamu mati meninggalkan anak cucu melarat. Quran ini Pak. Jangan sampai kamu mati meninggalkan anak cucu yang kita mati harus meninggalkan anak cucu yang sejahtera, mapan, kaya. Quran. Jadi kalau kita melarat, dosa. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal ardu yarithuha ibadiyas salihun. Kekayaan alam, nikel, batu bara, boksit, mening, besi-besi, emas, berlian, gas, minyak, sebenarnya harus dimiliki oleh Gedongan, Pempek, Buntet, Arjonangun, Babakan, Lirboyo, Gasek. Tapi malah yang punya bukan kita, berarti dosa nggak itu? Dosa. Kata Al-Quran yang punya harus orang soleh-soleh. Sebenarnya ya yang paling ideal, tambang itu dikelola oleh BUMN. Seperti Pertamina kan BUMN tuh, gas, minyak. Nah, nikel, batu bara, boksit, biji besi, mening, negara juga yang mengelola. Nanti turunannya mau jadi aki, mau jadi sendok, mau jadi apa, swasta. Sekarang enggak. Swasta selalu bisa main dengan menterinya, langsung tanda tangan 10.000 hektar tambang. Ini lagi berapa? 5.000 hektar. Yang ini berapa ini? 500.000 hektar. Siapa? Paham betul? Ideanya seperti minyak itu. Nikel, batu bara, semua juga harus negara yang punya negara. Yang mengelola negara, yang nambang negara yang nambang. Mengko swasta bagiannya yang membuat turunan dari bahan mentah itu. Nikel dari aki, timah dari sendok, jadi pegangan pintu. Walhasil turunannya tambang-tambang itu. Nah oleh karena itu, mari Kiai harus kaya. Harus apa Kiai? Harus apa? Kaya. Jangan menjadi ashabul proposal. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj melihat ada orang gede dhuwur. Kanjeng Nabi Mi'raj ada orang gede dhuwur, gagah. Setelah dilihat mukanya bolong, nggak ada dagingnya, kropos. Kanjeng Nabi kaget. Man huwa ya Jibril, ku sapa iku Jibril? Gede dulu mukanya bolong. Oh, ini ke umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Temenan. Jadi kita harus mandiri. Kita harus usaha keras. Sama saja ibadah. Ilmu ibadah, cari membangun kesejahteraan juga ibadah. Sugih wajib, melarat dosa. Temenan. Beli guyon. Sayyidina Utsman kaya raya.
Pernah sodakoh gandum 700 diangkut 700